Hanya ada satu kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja, aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas. Kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan, Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu. Tadi aku lewat, jadi sekalian ku belikan. Terima kasih, Fanny. Si tampan sekolah kita, Vino, mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah. Naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga. Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sauh padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai Masih rok? kamu. Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny. Kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan seleraku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Musim semi sudah tiba. Lalu kenapa? Salju di musim dingin itu hal sangat romantis. Apa kalian tidak merasakannya? Itu cuma buat kalian orang selatan, orang utara udah bosan lihat salju. Ayo pergi makan. Aku sedang tidak ingin makan nasi hari ini. Aku ingin makan bihun. Ya itu namanya tetap pergi makan. Di utara apapun makanan pokoknya kami menyebutnya pergi makan. Kalau di selatan hanya kalau makan nasi baru disebut makan. Mie atau bihun itu tidak termasuk. Lalu kenapa setiap hari raya kalian harus makan pangsit rebus? Membuat kulit pangsit bersama itu ramai dan seru. Sangat terasa suasana hari rayanya. Kami biasanya beli yang sudah jadi. Hah? Mau pakai handuk buat apa? Buat cuci muka. Bukannya dilap setelah selesai cuci muka. Kalau di selatan kami membasahi handuknya dulu baru dipakai buat mengusap muka. Bisa begitu ya? Apa tidak jadi lembab? Itu kan bakal lembab sekali. Hahaha. Kenapa tertawa? Kalian sedang menertawakanku. Susu kalian tidak pakai sedotan. Langsung gigit plastik dan minum. Apa tidak kotor? Ini pakai gelas saja atau aku sudah siapkan banyak sedotan buatmu. Teman sekamarku perhatian sekali. Mau kue bulan? Mana pisau dan garpunya? Makan kue bulan pakai pisau dan garpu? Iya, satu kue bulan dipotong jadi beberapa bagian. Aku makan satu ini cuma buat camilan. Hari ini cuacanya bagus, ayo jalan-jalan. Pagi dan malam masih dingin, pakai luaran sana. Apa itu luaran? Bawa rompi juga boleh. Apalagi sih itu? Artinya pakai jaket, ayo berangkat. Halo, aku mau beli semangka, apa ada sendoknya? Buat apa sendok? Ribet sekali. Kamu bukan orang sini ya? Dia galak sekali. Bang, temanku ini orang selatan, tolong bicaranya yang sopan ya. Kita semua satu keluarga utara selatan, jangan emosian. Oke, ini aku kasih satu gratis. Orang utara itu memang aslinya ramah. Terima kasih, Bang. Aku putus. Loh, kenapa? Dia lupa hari ulang tahunku malah main game seharian. Aduh, namanya juga laki-laki, memangnya dia sejahat itu. Beda banget sama cowokku, tiap hari kerjanya cuma kirim bunga. Aku sudah bilang gak usah, tapi dia kirim terus, manja banget orangnya. Kamu bisa gak sih hibur orang? Tenang saja, gak semua laki-laki itu baik kok. Aku cuma lebih beruntung saja dapat yang bagus. Diam deh, kelihatannya saja menghibur padahal aslinya pamer. Apa? Hari ini makan steak? Oke sayang, kamu baik banget deh. Aduh, muka aku berminyak banget. Aku malu kalau ketahuan. Gak apa-apa, kamu tetap cantik kok. Untung ya mukaku gak berminyak, kalau nggak aku pasti malu banget. Pinter banget ya menghiburnya. Aduh, nenekku sakit, aku harus beli tiket pulang. Sabar ya, nenekmu pasti sehat lagi. Nenekmu umur berapa? 81 tahun. Wah, sama dong sama nenekku, tapi untungnya nenekku lebih sehat. Usia 81 itu memang rawan sakit, tapi nenekku beda, dia masih kuat banget. Gila ya, kalau nggak bisa menghibur mending diam saja. Dia ini benar-benar jago ya pamer berkedok simpati. Kalian cuma makan ini? Iya, uang bulanan kita sudah habis. Untung gajiku dari kerja sampingan sudah cair, jadi aku nggak perlu makan bakpo kayak kalian. Enak banget loh ini.
Kamu habis liburan ke Jepang? Iya, bukannya perusahaan pacarmu baru bangkrut, kamu nggak temani dia malah jalan-jalan? Untung keluargaku baru dapat rezeki nomplok, jadi kenapa nggak boleh jalan-jalan? Kamu benar-benar nggak punya empati ya? Minggir, jangan halangi jalan. Kalian kok begini? Sana, cari temanmu buat hibur kamu. Oh iya, kami lupa. Kamu kan nggak punya teman. Sepertinya aku menemukan bug di dunia ini. Jika tidak ada kejadian tak terduga, maka akan terjadi kecelakaan. Benar saja, kalau sudah terlalu banyak keberuntungan, pasti akan sial. Ini tiket 1 lembar untuk masing-masing, sekedar buat senang-senang ya. Proposalnya lolos, langsung disetujui dalam sekali coba. Wah, aku bahkan bisa dapat tiket konser yang langka ini. Gawat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa? Kenapa kamu bertingkah aneh? Menang 100 juta? Habislah aku. Astaga, keberuntunganmu meledak menang 100 juta. Ini sangat buruk, keberuntungan berlebih akan diikuti kesialan besar. Kamu sedang meracau apa? Jika kamu dimarahi dengan keras oleh seseorang di sana, maka bencana akan hilang dan keadaan akan menjadi aman. Oke, aku punya ide. Aduh, maaf sekali, bos. Tidak apa-apa, tinggal dilap saja, kopinya perlu dibuatkan lagi. Tidak usah, bos. Fanny, tolong ambilkan teh untuk Pak Rio. Baik, bos. Silahkan. Inilah desain sepatu hak tinggi saya. Ayo, marahi aku. Sudut pandangnya sangat baru, kita diskusikan lagi nanti secara pribadi. Sifat bos terlalu baik, ini bagaimana solusinya? Gelas bos itu kelihatannya spesial sekali ya, tidak pernah diganti, katanya itu pemberian dosen universitasnya sebelum ke luar negeri. Gelas ya, sepertinya aku harus melakukan tindakan ekstrim, berhasil atau gagal, ditentukan sekarang. Berhasil, gelasnya pecah. Fanny, apa-apaan ini? Kamu lupa perjanjian kerahasiaan. Ini pelanggaran serius, ikut ke ruanganku sekarang. Dokumen rahasia, kenapa ada di situ? Jadi begini bos, aku sengaja ingin membuat masalah kecil agar aku dimarahi. Aku tidak bermaksud menyentuh dokumen rahasia itu. Kamu melakukan semua ini karena tiket konser. Kenapa tiketnya ada padamu? Aku lihat belakangan ini suasana hatimu sedang buruk, jadi aku ingin membuatmu senang. Siapa sangka kamu malah memikirkan cara bodoh seperti ini untuk menetralisir risiko nasib baik. Jadi bug di dunia ini adalah... Buknya adalah isi kepalamu yang suka berpikir macam-macam itu. Kurang ajar, jangan sampai aku menangkap orang yang menabrakku tadi. Ya, kenapa ayah di sini? Ayah. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam.
Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Nona muda, Nyonya besar menyuruh saya membantu Anda berkemas. Aduh, cepat pergi, nanti teman sekamar saya datang. Jangan sampai mereka tahu saya kaya. Nanti jadi susah berteman. Halo. Hai, senang bertemu kalian. Tadi saya diantar sopir pakai mobil Toyota ke sini. Saya orang lokal, tadi ke sini naik taksi. Kasihan sekali, kalian bahkan tidak punya mobil sendiri. Sepertinya citra orang kaya saya harus dipertahankan di sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Rere. Tadi saya diantar ayah saya naik Mercedes-Benz. Lihat nih kuku saya. Harganya 5 juta satu tangan. Wah, hebat sekali. Rere, tas palsu kamu ada benang yang lepas tuh. Saya sudah pilih restoran hotpot yang per orangnya 50.000. Bagaimana? Boleh. Saya biasanya cuma makan makanan Jepang yang 600 juta per orang. Ya sudahlah, terpaksa ikut kalian makan di pinggir jalan saja. Panas sekali setelah makan hotpot. Boleh aku nyalakan AC? Boleh, nanti biayanya kita bagi rata saja. Jangan, saya tidak mau bayar. Kulit saya sensitif dan rapuh. Menyalakan AC memperburuk kulit saya. Kalian tidak akan paham. Kopi harga 9.000 pun kamu minum. Saya cuma minum kopi dari biji kopi impor Amerika. Merek apa? Rasanya gimana? Saya kasih tahu pun kalian tidak akan pernah bisa mencobanya. Apa ini asrama Rere? Iya, Bibi cari siapa? Rere bilang dia butuh uang beli buku baru. Saya baru saja menjual angsa di rumah untuk memberinya sedikit uang tunai. Hah, itu pembantu rumah saya. Ayo keluar. Rere tidak mungkin membohongi ibunya sendiri demi beli tas kan? Kita harus menghentikan sandiwara ini. Rere, berhenti berpura-pura. Sebenarnya saya ini putri orang terkaya di kota ini. Kuku kamu itu jelas palsu karena saya pelanggan VIP di sana. Mobil saya Toyota seri tertinggi yang harganya mahal. Tas kamu itu jelas tiruan. Saya tidak bawa mobil karena villa saya ada di depan sekolah ini. Tadinya kami ingin berteman denganmu sebagai orang biasa. Jadi kalianlah orang kaya yang sebenarnya. Nona, makanan pesanan kalian sudah sampai. Biaya jasanya sudah saya transfer ya, 50.000. Wah, 50.000 per orang. Saya sekalian ganti spray kalian ya. Tidak gratis ya, seminggu sekali 500.000. Siap, untuk tugas kelompok nanti siapa yang mau presentasi dapat transfer 1 juta loh. Apa ini tidak melukai harga dirinya? Berhenti di situ. Tidak apa-apa, selama saya melayani kalian, saya jadi merasa seperti orang kalangan atas karena banyak yang iri pada saya. Haha. Setidaknya kita membantunya secara ekonomi. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa, Nona Tina, kami sudah mengetuknya, Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Pakai dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan Tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Kamu pergi ke perpustakaan lagi? Kamu pergi kerja sambilan lagi? Lagi pula tidak ada ujian, buat apa belajar? Capek-capekin saja. Kuliah itu yang terpenting tentu saja belajar. Ayo pergi. Yang satu kutu buku, yang satu lagi gila uang. Mereka berdua sibuk sekali, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat situasi dulu, siapa yang berhasil kita ikuti dia. Ide bagus, seperti pepatah saat burung bangau dan kerang berkelahi, nelayan yang beruntung. Fanny, ibu sudah transfer biaya hidupmu, belajar yang rajin ya. Baik, Bu.
Tina, gaji bulan ini sudah ditransfer, jangan lupa diterima. Terima kasih bos, besok saya tidak masuk lagi, saya sudah dapat pekerjaan baru. Siska, sosis panggang itu 50.000 dapat 2, kita patungan yuk. Boleh juga, kamu hemat sekali ya. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Hai, gajiku sudah turun nih, ayo makan hotpot bareng. Ayo. Kita ikuti Tina saja untuk kerja sambilan, aku tidak mau makan di kantin terus. Setuju. Tina, ceritakan dong tentang pekerjaan sambilanmu itu. Kami ada shift malam hari ini, Fanny kamu mau ikut tidak? Aku ada kelas tambahan. Kerja sambilan itu butuh waktu lama, Tina saja sudah jadi karyawan tetap sekarang. Tina, jangan lupa masuk kelas ya. Capek sekali, lebih baik belajar bareng Fanny saja, pantas saja Tina kembali kuliah. Belajar dan bekerja bukan jalan pintas, hanya kerja keras yang tidak akan mengkhianatimu. Alah, coba buktikan kalau kamu bisa sukses. Penerima beasiswa tingkat pertama kali ini adalah Fanny. Ternyata belajar benar-benar bisa menghasilkan uang ya. 10 juta, ini jauh lebih mudah dan dapat uang banyak. Ayo kita belajar saja. Aku berhasil diterima di perusahaan besar. Aku dapat kuota pertukaran belajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting, kerja sambilan atau belajar? Nilai kita hancur dan kita dipecat dari tempat magang, tidak dapat apa-apa. Pilihan apapun boleh, yang penting konsisten. Tina kerja sambilan tapi selalu sempat kuliah untuk menentukan arah karir. Fanny fokus belajar sampai dapat beasiswa. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan. Apapun jalan yang kamu pilih, hanya dengan kegigihan dan kerja keras kamu tidak akan mengecewakan dirimu sendiri. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada gak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu gak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu, uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600, aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, Mokondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat sebentar. Nggak usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya?
Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fani, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke kamu. Ya kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan ke masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, topi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga hilang. Di asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester. Nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas, aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua, aku bisa tidur di kasur yang kosong, aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fani buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fani, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan... Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fani, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi.
Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di perpustakaan. Iya, Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran? Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu, Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku juga suka Vino, aku mau kencan sama dia. Dasar bucin, kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya, kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh? Boleh. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun? Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam aku bisa... Aku percaya padamu, meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku...
Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny. Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu, karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan, dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian, kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini, dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental.
apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat, apa kamu ranking 1? Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali, penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri.